Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nada dalam mata pelajaran PLH ya, Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini kita masih membahas tentang bencana alam. Khususnya untuk kelas 6 ini kita lebih akan membahas tentang bencana tsunami. Betul, seperti yang kemarin ya, masih lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan ketiga ini, di minggu ini, kita akan belajar dalam video pembelajaran melalui YouTube lagi. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan setelah belajar tentang bencana alam tsunami hari ini, kalian dapat mengetahui bencana tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Ibu harapkan kalian dapat mencapai tujuan pelajaran ini. Lalu, kita akan mereview materi minggu lalu dulu. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian tsunami ya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, betul. Su artinya? Nami artinya? Betul. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tsunami adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Ya. Kemudian kita juga minggu lalu telah mempelajari tentang intensitas tsunami. Ada berapa macam? Ada 6 macam ya. Nah, Imam Muralida telah mengklasifikasikan tipe-tipe tsunami berdasarkan ketinggian gelombangnya. Ada 6 diantaranya ya. Betul, tadi yang telah disebutkan. Di antaranya ada M-1, M0, M1, M2, M3, dan M4. M sendiri adalah magnitudo. Tentu anak-anak masih ingat kan, M1 ketinggiannya berapa? 50 cm. M0, 1 meter. Kemudian M1, 2 meter. M2, 4-6 meter. M3, 10 hingga 20 meter. M4 adalah yang paling tinggi, ketinggian yang paling tinggi, yaitu 30 meter. Di Indonesia sendiri pernah terjadi bencana tsunami hingga ketinggiannya mencapai 30 meter. Dimanakah itu? Ayo, sudah baca-baca belum? Tepatnya bencana tsunami tersebut terjadi pada tahun 1883. Mungkin sudah menggelegenda ya. Sudah banyak yang tahu tentang tsunami yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Krakatau. Nah, untuk itu, hari ini kita akan mempelajari tentang bencana tsunami yang telah melanda Indonesia. Apa sajakah itu? Boleh dibuka bukunya. Di bukunya juga ada ya. Ada di halaman 54. Tapi Ibu ingin memperlihatkan terlebih dahulu bahwa bencana di Indonesia, khususnya tsunami, telah masuk ke dalam berita internasional ya. Nah, di antaranya adalah yang pertama nih, mungkin ini yang paling parah, yang telah kita sebut-sebut dari tadi, Krakatau. Gunung Krakatau, saat Gunung Krakatau meletus, menimbulkan gelombang tsunami. Kemudian, korban jiwa dari peristiwa ini mencapai hingga 36.000 jiwa. Nah, terbayang ya, banyak sekali separah apa kira-kira bencananya. Lalu yang kedua, di sini ada bencana tsunami pada tahun 2004, tepatnya di Aceh ya, hingga masuk berita internasional. Lalu, ini ada yang terbaru di tahun 2021, ini ada pendapat BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, menyebutkan bahwa aktivitas gempa Januari 2021 meningkat. Fenomena tidak lazim. Nah, selama periode tanggal 1 hingga 20 Januari 2021 saja, BMKG sudah mencatat gempa yang dirasakan sebanyak 52 kali.
Nah, tapi tidak terberitakan ya Bu ya? Iya, karena rata-rata yang diberitakan media itu adalah gempa yang intensitasnya tinggi, menimbulkan kerusakan parah. Oke, di sini kenapa Ibu mengambil judul aktivitas gempa, Bu? Padahal kita akan belajar tentang tsunami. Karena salah satu penyebab tsunami adalah gempa bumi. Betul? Oke, ayo semuanya kita lihat bukunya ya. Buku di halaman 54. Di sini ada tentang bencana alam tsunami pada tahun 1883. Mari kita baca bersama-sama ya. Pada tanggal 26 Agustus 1883, bencana tsunami melanda negara kita. Bencana tersebut terjadi akibat letusan gunung berapi di bawah Laut Hindia, yaitu Gunung Krakatau. Gunung ini terdapat di barat daya Indonesia, tepatnya di Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Gelombang tsunami saat itu mencapai ketinggian 30 meter. M berapa? Tipe M4. Nah, gelombang yang sangat besar tersebut merusak dan memporak-porandakan segala hal yang diterjangnya. Bencana ini telah menelan banyak korban. Nah, kalau di buku disebutkan 34.000 ya. Ternyata terdapat perbedaan jumlah korban jiwa antara di buku dan di berita. Kita simpulkan saja, kalau sudah mencapai angka 30.000 korban jiwa, itu tetap saja menjadi bencana yang sangat parah ya. Nah, kemudian selain gelombang tsunami, gunung ini membawa dampak tersendiri. Letusan gunung ini terdengar hingga 4.800 km. Wah, jauh sekali ya. Ibu sempat membaca artikel bahwa dentuman dari meletusnya Gunung Krakatau ini terdengar hingga Afrika. Kemudian, abu panas akibat letusan gunung terlontar hingga sejauh 40 km. 2.000 orang terbakar oleh abu vulkanik yang panas tersebut. Selain itu, Ibu juga sempat membaca artikel, orang-orang di dalam radius 10 km dari gunung tersebut menjadi tuli saat terjadi dentuman. Saking kerasnya dentuman tersebut ya. Ya, itu tentang Gunung Krakatau. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ayo kita baca bersama-sama. Bencana tsunami kembali melanda negara kita pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26 Desember. Bencana ini terjadi akibat gempa bumi yang berpusat di dasar Samudra Hindia dengan kekuatan 9 skala Richter. Tinggi gelombang tsunami mencapai 9 meter. Bencana ini memporak-porandakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Sekitar 170.000 orang meninggal dan hampir 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir seluruh wilayah Aceh rata dengan tanah. Selain negara kita, bencana ini juga melanda negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Kerusakan parah dan korban jiwa besar juga melanda Sri Lanka, Thailand, dan India. Lalu kita lanjutkan ke bencana alam tsunami di tahun 2006 dan 2007. Bencana tsunami juga terjadi di negara kita pada tanggal 17 Juli 2006. Bencana ini terjadi di Pulau Jawa. Gelombang tsunami paling tinggi pada saat itu adalah 21 meter dan terletak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa hingga lebih dari 500 orang. Dan pada tahun 2007, tepatnya 12 September, juga terjadi bencana alam. Bencana itu terjadi di Bengkulu dengan ketinggian 3 sampai 4 meter. Ya anak-anak, ini adalah potongan video yang diambil pada saat bencana tsunami di Banda Aceh.
ya anak-anak, itu adalah sepenggal kisah, sepenggal cerita sejarah mengenai bencana tsunami yang terjadi di Indonesia, dan cuplikan-cuplikannya juga diambil pada saat bencana tersebut terjadi. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, boleh hubungi ibu ya. Minggu depan kita akan belajar tentang meminimalkan kerusakan dan korban akibat bencana alam tsunami. Ya, kita tadi sudah lihat dampaknya separah apa. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang cara meminimalkan kerusakannya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang bencana tsunami yang terjadi di Indonesia. Kita cukupkan sampai sini. Kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya anak-anak. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ke